Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita ada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan saya Romli di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK kelas 12. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang iman kepada hari akhir. Dalam peta konsep kita akan mempelajari yang pertama, meyakini tanda-tanda kedatangan hari akhir dan peristiwa yang mengiringinya. Yang kedua, menganalisis makna iman kepada hari akhir sesuai Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, hikmah beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian iman kepada hari akhir. Menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Tanpa beriman kepada hari kiamat, iman seseorang tidak akan diterima. Oleh karena itu, iman kepada hari akhir atau hari kiamat sama pentingnya dengan keimanan kepada Allah dan rukun iman yang lainnya. Datangnya hari kiamat, Allah menegaskan dalam firman-Nya, yaitu pada Quran surat At-Taghabun ayat 7 yang berbunyi, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, memang demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil nakli tentang iman kepada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari goncangan yang sangat dahsyat. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihatnya goncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Hari akhir atau hari kiamat dimulai dengan tiupan sangkakala pertama.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya, menunggu keputusan Allah. Hari akhir akan datang secara tiba-tiba. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, hura-huranya bagi makhluk yang di langit dan yang di bumi. Tidak akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hari kiamat menurut Al-Quran. A. Kiamat sugro, kiamat kecil. Secara bahasa artinya datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal atau individu. Adapun pengertian secara istilah yaitu datangnya kematian yang menimpa setiap manusia. Kematian adalah berpisahnya ruh dan jasad seseorang. Ruh akan kembali kepada Allah, sedangkan jasad akan kembali ke asal kejadiannya yaitu tanah. Setelah proses kematian, setiap manusia akan memasuki alam barzah. Alam barzah adalah alam yang membatasi alam dunia dan alam akhirat. Sebuah alam yang seakan-akan tembus pandang, bisa melihat dunia dan juga bisa melihat akhirat. Kiamat kubro atau kiamat kebesar. Kiamat besar yang dimaksud di sini adalah berakhirnya seluruh kehidupan makhluk secara serempak. Kematian semua makhluk tersebut bersamaan dengan hancurnya alam semesta. Islam menegaskan kepastian terjadinya kiamat kubro, tetapi tidak dapat dipastikan secara mendetail kapan waktu terjadinya. Quran Surat At-Takwir, Surat ke-81, ayat 1, 2, 3, 6, dan 11. Tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tanda kecil. Pertama, diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang kedua, segala urusan dipegang oleh yang bukan ahlinya. Yang ketiga, sungai Eufrat berubah menjadi emas. Yang keempat, Baitul Maqdis dikuasai umat Islam. Yang kelima, banyak terjadi pembunuhan. Yang keenam, perang antara Yahudi dan umat Islam. Yang ketujuh, banyak terjadi fitnah. Yang kedelapan, sedikit ilmu agama karena ilmu tersebut telah diangkat. Kesembilan, merebaknya perzinaan. Kesepuluh, jumlah kaum wanita lebih banyak daripada pria dan lain-lainnya. Tanda besar. Yang pertama, terbitnya matahari dari arah barat dan terbenam di timur. Yang kedua, munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Yang ketiga,
datangnya Al-Mahdi. Yang keempat, munculnya Dajjal. Yang kelima, hilangnya dan lenyapnya Al-Quran yang berupa mushaf dan yang berupa hafalan dalam hati. Yang keenam, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang ketujuh, terpecahnya bulan. Yang kedelapan, munculnya Yajuj, Ma'juj dan tanda-tanda lainnya. Cara beriman kepada hari akhir. Berikut cara beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir secara ijmali. Meyakini terhadap hari akhir secara ijmali adalah meyakini hari akhir secara umum. Artinya, hari adalah termasuk bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat, yaitu sifat awal dan sifat akhir. Sifat awal adalah permulaan suatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sifatnya baru. Sedangkan sifat akhir adalah sesuatu itu habis masa berlakunya atau sudah tidak ada lagi. Karena sudah berakhir, iman kepada hari akhir artinya meyakini bahwa kepada hari itu pasti akan berakhir dan sudah tidak ada lagi sebutan hari di dunia ini. Beriman kepada hari akhir secara tafsili. Beriman kepada hari akhir secara tafsili artinya meyakini terhadap semua hal yang berkaitan dengan hari akhir secara terperinci. Adanya beberapa hal yang wajib diyakini oleh umat Islam yang berkaitan dengan hari akhir, yaitu sebagai berikut. Pertama, percaya alam kubur. Yang kedua, percaya tiupan sangkakala malaikat Israfil. Yang ketiga, percaya hari kebangkitan. Yang keempat, percaya hari pengumpulan. Yang kelima, meyakini al-haud, telaga di surga. Yang keenam, meyakini terhadap syafaat. Yang ketujuh, meyakini terhadap al-mizan. Yang kedelapan, percaya surga dan neraka. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, kehidupan ini pasti ada artinya. Bukan cuma sekedar hidup lalu mati. Hidup di dunia ibarat berkebun. Jika kita berbuat kebaikan di dunia, maka kita akan memetik hasilnya di akhirat, berupa kehidupan yang bahagia. Oleh karena itu, kehidupan senantiasa kita isi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berbuat kebaikan. Yang kedua, menjadi lebih yakin dan optimis untuk melakukan hal-hal yang terbaik selama hidup di dunia. Yang ketiga, semakin terkondisikan berperilaku atau bersifat ikhlas dalam beramal. Karena pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah pengadilan yang maha adil. Akan tumbuh dalam diri seorang muslim niat untuk ikhlas beramal. Semakin berhati-hati dan selalu berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Karena dengan meyakini akan adanya neraka, tempat orang-orang yang penuh dosa dan berbuat maksiatnya melebihi amal baiknya, maka kita berusaha untuk menghindari tempat terkutuk itu. Perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menjalin komunikasi dan hubungan yang erat antar manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan rajin beribadah yang khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjalin komunikasi dan membina hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, lebih berhati-hati dalam menjalani hidup di dunia. Yang keempat, giat beramal, berbuat baik, dan berakhlakul karimah selama hidupnya di dunia. Yang kelima, sikap optimis dalam menjalani hidup di dunia. Yang keenam, menjauhi semua perbuatan maksiat. Yang ketujuh, jujur dalam kehidupan sosial. Yang kedelapan, memiliki sikap bertanggung jawab terhadap apa-apa yang diamanahkan. Yang kesembilan, memiliki sifat adil dalam bertindak dan memutuskan segala permasalahan. Kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur. Beriman kepada hari akhir memiliki kaitan yang sangat erat dengan perilaku jujur. Karena meyakini bahwa hari akhir pasti akan datang dan membawa
konsekuensi terhadap segala bentuk perilaku manusia. Segala bentuk perilaku baik akan memperoleh balasan, pahala yang mengantarkan manusia kepada kebahagiaan abadi di surga. Dan segala bentuk perilaku buruk pasti akan mendapatkan dosa, dengan balasan siksaan di neraka dengan penderitaan yang berkepanjangan. Kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku bertanggung jawab. Bagi umat Islam yang beriman kepada hari akhir secara benar dan sepenuh hati, akan menumbuhkan sikap positif seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Sikap positif tersebut adalah tanggung jawab, sehingga beriman kepada hari akhir sangat berkaitan dengan sikap tanggung jawab seseorang. Karena hari akhir pasti akan terjadi, dan pada hari akhir setiap amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban di hadapan Allah tidak dapat direkayasa, kecuali pasti akan berlaku secara adil. Kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku adil. Umat Islam yang beriman kepada hari akhir secara benar, sungguh-sungguh dan sepenuh hati dapat mendorong seseorang berperilaku adil, sehingga beriman kepada hari akhir memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perilaku adil. Karena setelah hari akhir pasti akan terjadi suatu peristiwa yang disebut dengan Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Zaza. Pada hari-hari tersebut, semua amal perbuatan manusia akan dihitung, ditimbang, dan dibalas dengan pembalasan yang seadil-adilnya. Tidak akan terjadi kezaliman pada hari itu. Sehingga siapapun yang beramal sekecil apapun akan memperoleh pembalasan pahala, dan siapapun yang beramal buruk sekecil apapun pasti akan memperoleh balasan siksaan. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Yang benarnya dari Allah dan yang salahnya dari diri pribadi saya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.